Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan tentang bagi-bagian konsep. Ini adalah tonjolan konsep. Keterangan bidang buka, bidang tutup. H adalah tinggi angkat cam. D diameter lingkaran dasar. Bentuk cam mempengaruhi. Saat katup mulai membuka, saat katup menutup, lamanya katup terbuka, sudut pengatur, tinggi angkatan katup. Ini adalah yang disebutkan tadi. Ini H adalah tinggi angkatan cam. Ini H adalah tinggi angkatan cam. Dan di sini ada D diameter lingkaran dasar. Sini D ya. Diameter lingkaran dasar. Terus juga ada bidang buka, bidang tutup. Ini adalah 1 sama 2. Nah, 1 bidang buka dan bidang tutup di sini. Bidang buka dan bidang tutup. Biasanya kalau untuk motor-motor yang ingin ini ya, balap biasanya akan diperhalus di sini, diperhalus di sini. Mungkin berapa mili atau 0,05 atau berapa miring biasanya di sini. Jadi bentuknya lebih halus, ini jatuhnya ke sini dikit, dia lebih dikikis sedikit di sini. Oke, berikutnya penggerakan poros cam. Jarak antara poros cam dengan poros engkol bisa panjang poros cam, dapat terletak di atas kepala silinder. Tipe SOHC dan DOHC. Nah, tipe SOHC itu yang kemarin saya sebutkan yang di video sebelumnya. SOHC itu adalah single concept ya. Jadi single concept dan ini adalah double concept seperti itu. Jadi SOHC dan DOHC. Dibacanya jangan sohok atau dibacanya dohok ya. Tapi dibacanya adalah SOHC dan DOHC. Dan di bawah tipe OHV sehingga semuanya mesin baik tipe SOHC dan DOHC maupun tipe OHV menggunakan perantara untuk memutar poros cam antara lain menggunakan roda gigi, sabuk bergigi ataupun rantai. Penggerak poros cam yang umumnya digunakan pada sepeda motor adalah penggerakan jenis rantai seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Pada rantai penggerak cam dipasang tensioner yang berfungsi agar rantai tidak kendor, mempunyai kekencangan tertentu sehingga tidak mudah lepas dari roda giginya ketika sedang bekerja, karena jika kekencangan rantai berubah akan berpengaruh pada valve timing sehingga akan mempengaruhi efisiensi volumetrik ruang bakar. Di samping itu juga jika kendor akan menimbulkan suara berisik atau noise. Jadi sangat berpengaruh kekencangan rantai gitu. Jadi akan mempengaruhi putaran cam itu tersebut seperti itu. Pada umumnya tensioner yang digunakan terdiri dari 3 tipe, yaitu tipe setelan manual ataupun disebut dengan manual adjustment. Tipe penyetelan manual memerlukan penyetelan kekencangan secara berkala. Cara penyetelannya dengan cara menekan batang penekan. Lihat gambar di sini. Ini adalah mur. Ini adalah murnya. Sini adalah penutupnya. Dan di sini baut menekan rantai. Ini yang baut akan menekan rantainya. Jadi nanti semakin diputar, rantai akan semakin kencang. Itu rantai ketengnya. Oke. Tipe setelan otomatis ataupun automatic adjustment. Tensioner tipe ini di dalamnya terdapat konstruksi rehat yang bisa bergerak ke arah luar karena dorongan pegas dan tidak akan kembali. Batang penekan bergerak searah. Batang penekan tensioner akan menekan chain guide, karet sampai melengkung dan akan menekan rantai sehingga rantai akan mengalami penegangan. Tensioner tipe ini tidak perlu penyetelan. Jadi ini yang disebut dengan tensioner otomatis ya. Begitu
motor itu jalan membutuhkan kekencangan, dia akan kencang dengan adakannya karet ya, fleksibel. Jadi begitu karet itu kendor, dia akan menekan, begitu dia karet itu menekan, dia akan mengendor seperti itu. Ini adalah contohnya. Ini adalah roller penekan ya, penegangan ya. Ini adalah roller penegangan, ini ada batang penekan roller ya. Ini batang penekan roller. Di sini ada rantai camshaft ya, rantai camshaft. Terus di sini ada tensioner ya. Di sini ada aliran cairan hidrolik ya. Ini ada cairan hidrolik. Ini adalah tensioner tipe lama ya, jadi dia udah otomatis tanpa harus disetting. Jadi mungkin sering ditemui di motor-motor Supra, motor-motor dulu ini sering. Tapi kalau Supra X yang 125 itu udah tipenya otomatis. Tipe semi otomatis ya, yang disebut dengan semi otomatis. Jadi semi otomatis atau disebut adjustment tensioner tipe ini mirip seperti tipe otomatis, tetapi jika akan melakukan penyetelan harus mengendorkan baut mengunci secara manual. Selanjutnya batang penekanan tensioner akan menekan secara otomatis karena dorongan pegas di dalamnya. Jadi tipe ini tuh disebut otomatis tidak, tapi tetap harus membutuhkan manual di setting kalau misalkan per itu kendor. Ini contohnya. Di sini di setting pakai jari-jari. Ini adalah mur pengikatnya. Jadi kalau misalkan dia kendor, kita pentir lagi ke kanan seperti itu. Penyetelan katup. Penyetelan katup adalah istilah umumnya digunakan untuk pekerjaan melakukan penyetelan kerenggangan celah antara katup dengan penekanan katup. Berikutnya, celah katup ini akan berubah seiring dengan waktu pemakaian mesin. Karena ketika mesin bekerja, bagian-bagian yang bergerak antara lain katup dan mekanisme yang akan mengalami kehausan akibat gesekan dengan komponen lain. Jadi katup itu akan membuat kehausan dengan gesekan-gesekan terus-menerus. Perubahan celah katup ini tentu saja akan mempengaruhi kinerja mesin karena akan mempengaruhi efisiensi volumetik ya silinder. Jadi begitu penekanannya kurang, otomatis bahan bakar yang masuk pun akan berkurang seperti itu. Lanjut, sehingga pekerjaan menyetelan katup menjadi sangat penting bagi mesin demi mempertahankan kinerja mesin. Penyetelan katup dilakukan secara periode ya, sesuai dengan karakteristik mesin. Jadi sesuai dengan karakteristik mesinnya ya. Kalau karakteristik mesinnya misalkan sudah mulai nggak enak, itu wajib di setel. Tapi kalau udah misalkan posisinya jarang keluar, posisi mesinnya sudah masih enak, itu nggak harus seperti itu. Karena kalau keseringan juga akan mempengaruhi juga masalah baut dan murnya bisa selek. Adapun langkah-langkah penyetelan katup adalah sebagai berikut. Ini adalah proses dan contoh cara langkahnya. Yang pertama adalah membuka tutup katup dan tutup magnet. Memutar poros engkol secara putaran mesin. Jadi di sini adalah yang pertama, memutar poros engkol secara putaran mesin. Ya, memutar poros engkol secara putaran mesin. Jadi poros engkolnya diputar dengan, misalkan kalau mesin itu arahnya ke depan ya, itu harus ke depan, jangan ke belakang montirnya. Menempatkan poros engkol pada sehingga piston pada posisi top akhir langkah atau disebut dengan akhir langkah kompresi ya. Posisi piston itu harus pada posisi top. Apa itu top? Top itu adalah akhir langkah kompresi. Akhir langkah kompresi ini adalah yang disebut sudah tidak ada proses kerja, tapi posisi piston itu udah ada di atas. Itu disebut dengan posisi top. Dengan memeriksa tanda T. Nah, T ini yang dimaksud T ini adalah kode. T ini adalah kode yang disebut dengan kode top. Pada roda gaya magnet tepat pada garis penyesuaian pada rumah magnet dan kedua katup pada posisi tidak tertekan bebas. Ini contohnya. Ini kalian di sini biasanya dibuka, terus ini akan terlihat. Kalian mencari posisi T.
posisinya harus lurus seperti ini. Dengan di sini ada garis, biasanya di blok ini ada garis, disesuaikan dengan tanda T. Nah seperti ini, lebih jelasnya seperti T. T ini adalah top, tanda piston pada posisi top kompresi. Kalian harus cari sebelum kalian menyeting valve atau klepnya. Lanjut, pada beberapa tipe kendaraan ada yang menggunakan tanda pada sporket cam, ya, menggunakan sporket cam untuk memposisikan piston pada posisi top kompresi, yaitu dengan cara memutar poros sengkol searah putaran mesin sampai tanda di sporket segaris dengan tanda di rumahnya pada silinder, kepala silinder, seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Ini contohnya. Jadi kalau tadi kan mencari top ya, kalau yang ini tuh harus top di tanda top, sedangkan kalau yang ini juga harus titik ini harus searah dengan di sini. Kalau ini udah top, kalian sudah diputar mesinnya, magnetnya di sini dipakai kunci. Biasanya ini kunci 14 atau 17. Terus kalian ini harus dengan arah yang tandanya ini garis ataupun titik di sini, ini harus sesuai dengan arah panah juga yang di blok head ini, yang di blok silinder head ini. Dia harus sesuai. Kalau ini udah top, terus begitu dilihat di sini ini gak sesuai, ini ada di atas, berarti ada pergeseran di situ. Yang bergeser adalah magnetnya, gitu. Yang bergeser adalah magnetnya yang di sini bergeser. Jadi ada kemungkinan sepi magnetnya itu bergeser, gitu. Tapi itu jarang banget, biasanya selama 5 tahun di motor juga nggak pernah ada gejala seperti itu. Tapi kalau bergeser, kalian pastikan bahwa magnetnya itu posisi sepinya itu pas, itu apa enggak gitu, karena itu akan mempengaruhi timing lap pengapiannya. Lanjut, di sini adalah pemeriksaan penyetelan celah katup dengan puller guide ya. Jadi kalian kalau memeriksa celah katup itu dengan alat yang disebut dengan puller guide. Alat penyetelan katup dan kunci ring. Penyetelan dilakukan dengan terlebih dahulu mendorongkan mur pengikat baut penyetelan. Jadi kalian sebelum menyeting itu wajib murnya itu dikendorkan dulu gitu. Jangan sampai langsung disetting, nanti itu bisa patah. Penekanan katup menggunakan kunci ring, kemudian memasang puller guide dan memutar skrup penyetelan dengan menggunakan kunci penyetel. Setelah dirasa setelan tepat, tahan skrup penyetelan dan kencangkan mur pengikatnya. Jadi begitu udah pas penyetelannya, misalkan 0,05 udah dapat 0,05, jadi usahakan ditahan untuk yang penyetingannya, terus murnya dikencangkan. Lanjut, penyetelan celah katup tepat apabila saat puller guide ditarik terasa agak seret namun tidak sampai tergores. Jadi maksudnya gini, begitu kalau udah pas bahwa itu ada 0,05, begitu ditarik nggak dengan tenaga itu, nggak harus dengan tenaga itu bisa gitu, pas dimasukin lagi itu nggak bisa, seperti itu. Ini adalah contohnya baut penyetelan. Di sini adalah baut penyetelannya, ini adalah mur penguncinya ya. Ini adalah baut di penyetelannya di atas, ini adalah murnya di bawah. Jadi kalian sebelum nyeting itu diwajibkan itu dikendorkan dulu murnya. Begitu udah dikendorkan murnya, kalian setting baru baut penyetelnya. Setelah baut penyetelnya disetting, pullernya kalian masukin di sini ya. Kerenggangan celah katup, jadi kerenggangan celah katup ini berapa, misalkan standarnya 0,05, kalian masukin. Begitu udah dapet, kalian kencangkan murnya gitu. Oke, lanjut, di sini adalah gambar lagi mur pengunci ya. Di sini adalah mur pengunci yang tadi saya sebut. Terus di sini juga ada baut penyetelan ya. Di sini ada kunci penyetelan ya. Di sini adalah kunci ring. Di sini adalah kunci ring. Di sini adalah berarti kuncinya dulu kalian kendorkan. Di sini ada puller guide ya. Di sini ada puller guide. Seperti itu. Oke, persiapan perencanaan pembacaan bahan materi yang telah diidentifikasi dalam setiap tahapan belajar dengan tujuan mendapatkan tinjauan umum mengenai isi proses belajar. Selanjutnya, membuat catatan terhadap apa yang telah dibaca. Jadi wajib kalian dicatat setelah kalian dibaca, biar kalian tidak lupa. Memikirkan bagaimana pengetahuan baru yang diperoleh berhubungan dengan
pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki. Jadi pengetahuan baru dengan pengalaman itu diwajibkan harus disinkronkan.